Dan juga ternyata rate gajinya ngeri banget loh. Ya ketika Anda berkarir sebagai tim QA, itu rate gajinya ya minimal 7-8 juta untuk di junior. Kalau Anda udah senior banget ya bisa di atas 15 juta. Dan biasanya kalau udah jago di bidang QA, ya Anda akan semakin terbiasa untuk menganalisa flow sebuah aplikasi. Dan Anda bisa naik jenjang karirnya menjadi business application analyst. Kita akan bahas lebih dalam di konten hari ini. Banyak yang bilang QA atau Quality Assurance itu penting atau enggak sih dalam pembuatan aplikasi? Oke, nah jadi begini. Waktu itu sempat ada yang komen di salah satu postingan Koko dan mereka bilang katanya kalau QA itu katanya nggak penting. Banyak yang beranggapan posisi QA itu adalah posisi buangan ya. QA itu kepanjangannya apa? Quality Assurance ya. Atau posisi yang tugas dan tanggung jawabnya adalah memastikan sebuah aplikasi yang dibuat itu berjalan baik atau tidak. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut apa aja yang dilakukan sama si QA ini, Anda harus tahu dulu, dalam sebuah fase pengembangan aplikasi pasti melibatkan banyak pihak. Yang pertama, pihak si programmer itu sendiri atau si application developer yang membuat aplikasi tersebut. Nah, terus apa lagi? Pihak orang infrastructure yang mengurus bagian server dan juga cloud-nya, ya, server, cloud sama storage-nya, dan juga pihak yang terakhir, yaitu pihak usernya. Nah, masalah yang umum terjadi adalah si programmer ini sibuk bikin aplikasinya, orang infra sibuk setting servernya, akhirnya aplikasi itu dipasang, set gitu ya. Begitu si usernya pakai, usernya kebingungan. Kenapa susah banget ya? Kok gue lakukan A error, lakukan B error? Dan ketika si user ini mau ngomong ke si programmer, yang terjadi adalah usernya kebingungan. Harus ngomong dari mana? Dan gimana dia membahasakan setiap permasalahan yang dihadapin. Karena dia bukan orang teknis. Setuju ya? User bukan orang teknis. Dia adalah operator yang menjalankan aplikasi yang dibuat. Berdasarkan permasalahan ini, Anda harusnya paham posisi seorang QA itu ada di mana. Posisi seorang QA adalah menjadi penjembatan antara tim teknis, ya, tim programmer dan tim infrastructure, dan juga user. Jadi aplikasi tersebut sebelum masuk ke user, itu ada tamengnya dulu nih, ada generalnya dulu. Generalnya adalah si QA ini. Jadi apa aja sih yang dilakukan sama si QA? Yang dilakukan sama QA adalah ya ketika sebuah fitur berhasil di-develop dan sudah naik ke fase staging, nah si QA ini akan melakukan testing. Dia akan tes terus gitu ya. Flow-nya udah sesuai atau belum? Fitur-fiturnya udah berjalan baik atau belum? Skenario positif dan skenario negatif ya. Skenario positif itu kalau data yang diinput semuanya benar ya, hasilnya berjalan lancar atau enggak. Atau ada skenario negatif ya. Kalau ada kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukan sama si user nanti, ketika aplikasi udah berjalan, aplikasi tersebut tetap bisa berjalan normal atau enggak. Nah, jadi tugas dari QA adalah itu ya. Jadi dia ngetes. Tujuannya apa? Dia akan menemukan bug. Ketika bug itu ditemukan, dia akan langsung report ke programmer. Si QA ini ngebahasainnya dengan mudah nggak? Ya pasti dengan mudah. Kenapa? Karena QA ini pasti orang teknis juga. Angkap ya. Kalau seandainya semua bugnya udah di-solve, yang dilakukan lagi apa? Yang dilakukan lagi adalah si programmer akan naikin ya aplikasi ini ke server production. Nah, di server production itulah yang akan digunakan sama si user. Jadi nangkep ya, oke, ketika sebuah aplikasi dibuat, aplikasi itu tidak langsung digunakan sama si user, tapi sebelum digunakan sama si user, difilter dulu sama orang QA. Dia tes dulu, ya, dia pastikan semuanya bisa berjalan lancar, baru programmer akan naikin aplikasi yang dibuat dari server test atau server staging dinaikin ke server production. Kalau udah di production berarti aplikasinya sudah live atau fitur-fiturnya itu udah live. Nah, ketika sudah live, si user tinggal gunakan. Terus kalau seandainya pas usernya ngegunain, ternyata masih ada masalah-masalah minor, gimana? Ya udah, berarti si user ini berhak berkomunikasi sama si QA dan QA akan membahasakan kembali ke orang programmer. Nah, tapi harusnya ketika aplikasi yang mau naik sudah difilter sama tim QA, error-errornya tidak akan banyak lagi. Dan error yang keluar dan ditemukan sama user itu hanyalah error minor yang bisa di-solve dengan mudah. Jadi Anda udah kebayang dong peran dan pentingnya tim QA di dalam fase pengembangan aplikasi. Jadi jangan remehkan peran QA ya. Dan juga ternyata rate gajinya ngeri banget loh. Ya ketika Anda berkarir sebagai tim QA, itu rate gajinya ya minimal 7-8 juta untuk di junior. Kalau Anda udah senior banget ya bisa di atas 15 juta. Dan biasanya kalau udah jago di bidang QA,
ya, Anda akan semakin terbiasa untuk menganalisa flow sebuah aplikasi. Dan Anda bisa naik jenjang karirnya menjadi Business Application Analyst. Terus kalau Anda tanya lagi nih, skill set apa yang diperlukan? Ya pasti harusnya skill set coding sebenarnya. Ya cuman ya codingnya nggak sampai yang mendalam-mendalam banget. Tapi minimal Anda tahu, oh kalau kesalahan kayak gini nih, errornya apa sih? Kemungkinannya, oh errornya mungkin dari logic si programmer yang salah. Atau mungkin ketika pemanggilan data ke database yang salah mungkin. Ya, nah jadi Anda harus bisa ngerti hal-hal yang seperti itu ya. Jadi Anda harus paham benang merahnya dalam fase pembuatan aplikasi supaya waktu komunikasi dengan programmer itu Anda jadi lebih mudah. Kurang lebih seperti itu, harusnya Anda udah kebayang dong peran pentingnya seorang QA dan Anda bisa banget untuk membangun karir sebagai Quality Assurance Engineer. Oke, sekian dari Koko, semoga bermanfaat dan see you at the top. Bye!